Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianur Raini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Langsung saja kita membahas tentang pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut didistribusi normal ataukah tidak? Maka, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi yang normal atau tidak. Itu pengertian dari uji normalitas. Slide selanjutnya kita akan membahas macam-macam uji normalitas. Uji normalitas itu yang pertama ada uji grafik, yang kedua ada uji chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal, yang ketiga ada Kolmogorov-Smirnov, yang keempat ada Lilliefors, yang kelima adalah Shapiro-Wilk. Kita akan membahas pertama uji grafik ya. Uji grafik. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-min P, plot of regression standardized residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitaran garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut dianggapnya sebagai normal. Yang kedua adalah chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Metode chi-square untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh peneliti sebagai alat uji normalitas. Persyaratan metode chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal yang pertama adalah data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka besar, N lebih besar dari 30. Yang ketiga, setiap sel harus terisi, yaitu kurang dari 5 digabungkan menjadi 1. Yang ketiga adalah Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumusnya sama, namun pada signifikasinya yang berbeda. Signifikasi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Persyaratan dalam metode Kolmogorov-Smirnov yaitu pertama, data berskala interval atau rasio atau disebut kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, data untuk N besar maupun N kecil. Yang keempat, macam-macam dari uji normalitas ada Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dengan nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Persyaratan dari Lilliefors yang pertama,
data berskala interval atau rasio, atau kita sebut dengan kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Lalu metode Lilliefors dapat untuk n besar maupun n kecil. Yang terakhir ada Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk itu adalah menggunakan data yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Datanya diurut, kemudian dibagi dalam 2 kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurvanya dari data Shapiro-Wilk, kurva normalnya. Persyaratannya dalam Shapiro-Wilk itu yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga yaitu data Shapiro-Wilk dari sampel random. Jadi macam-macam normalitas itu syarat-syaratnya berbeda-beda kecuali Kolmogorov dan Smirnov dan Lilliefors. Kolmogorov, Smirnov dan Lilliefors itu langkah-langkah penjelasan itu beda, penggunaan rumusnya juga sama, tapi signifikannya yang berbeda. Metodenya menggunakan tabelnya itu aja yang berbeda. Kalau metode tabel pembanding Kolmogorov yang menggunakan Kolmogorov, kalau metode tabel pembanding Lilliefors yang menggunakan dari Lilliefors-nya. Terakhir, bagaimana cara kita melakukan uji normalitas? Jadi, untuk melakukan uji normalitas, pertama-tama itu kita perlu mengumpulkan data yang akan diuji. Jika Anda ingin menguji apakah data memiliki distribusi normal, maka data tersebut harus memiliki data kuantitatif atau data yang terdiri dari angka. Setelah data terkumpul, Anda dapat memilih uji yang akan digunakan untuk menguji normalitas data. Ada beberapa uji yang dapat digunakan seperti Kolmogorov-Smirnov, uji Anderson-Darling, ataupun uji Shapiro-Wilk. Masing-masing uji ini memiliki kelebihan ataupun keunggulan tersendiri, dan pilihan terbaik tergantung pada jenis data yang diamati. Setelah memilih uji yang sesuai, Anda perlu menghitung nilai uji dengan menggunakan formula yang sesuai. Untuk uji Kolmogorov, Smirnov misalnya, formula yang digunakan adalah D sama dengan max F dikali X dikurang F kali X, di mana Fx adalah fungsi distribusi empiris atau yaitu distribusi yang diamati dari data, dan F bintang dari bintang kali X adalah fungsi distribusi normal. Setelah menghitung nilai ujinya, Anda itu perlu menentukan apakah nilai tersebut signifikan atau tidak. Untuk melakukan ini, Anda perlu menentukan tingkat kepercayaan yang Anda inginkan, misalnya 95%, dan mencari nilai P pada tabel uji yang sesuai dengan jumlah sampel yang Anda miliki. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat kepercayaan yang Anda pilih, maka Anda dapat menolak hipotesis nol, yaitu bahwa data memiliki distribusi normal, dan menyimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai P lebih besar dari tingkat kepercayaan yang Anda pilih, maka Anda tidak dapat menolak hipotesis nol dan harus menyimpulkan bahwa
data tersebut memiliki distribusi yang normal. Itu adalah cara untuk melakukan uji normalitas. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf terkait dengan pembahasan uji normalitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.